Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Event Management serta pembelajaran bagi kita semua mengenal tentang konseptualisasi acara. Agenda dalam pembuatan acara dibagi menjadi 8. Yang pertama, penyelenggara organisasi, yang kedua, komunitas penyelenggara, yang ketiga, sponsor, yang keempat, media, yang kelima, rekan kerja, yang keenam, membuat konsep acara, yang ketujuh, mengevaluasi konsep acara, yang kedelapan, ide strategi. Penyelenggara organisasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam organisasi untuk membangun atau membuat sebuah acara. Acara telah menjadi begitu banyak bagian dari lingkungan budaya kita sehingga dapat dihasilkan oleh hampir semua bagian dari sektor pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat. Yang pertama, sektor pemerintahan. Pemerintahan membuat acara karena berbagai alasan, termasuk manfaat sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi yang dihasilkan oleh acara tersebut. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan dan korporasi dapat mensponsori acara untuk mempromosikan barang dan jasa mereka di pasar. Yang ketiga, sektor komunitas. Acara lain berasal dari sektor komunitas, melayani berbagai kebutuhan dan kepentingan. Ini mungkin termasuk acara olahraga lokal, penggalangan dana klub layanan, pertemuan klub mobil, pertunjukan seni, dan usaha manusia. Jenis organisasi penyelenggara. Apakah peristiwa yang berasal dari sektor pemerintah atau komunitas akan menentukan sifat organisasi tuan rumah? Komunitas penyelenggara, manajer acara harus memiliki pemahaman yang baik tentang tren dan kekuatan luas yang bekerja pada komunitas yang lebih luas. Karena ini akan menentukan lingkungan operasi acara mereka. Melibatkan komunitas penyelenggara. Selain komunitas umum yang lebih luas, acara milik komunitas tuan rumah tertentu yang terdampak besar pada berhasil atau tidaknya acara tersebut. Banyak anggota komunitas secara aktif berpartisipasi dalam acara di komunitas mereka dan bertindak sebagai advokat atas nama acara tersebut kepada calon peserta. Di sini saya, Ahmad Taufik Abdullah, akan menuliskan penjelasan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang sponsor acara. Di sini, sponsorship mendefinisikan sponsor sebagai hubungan bisnis antara penyedia dana, sumber daya atau layanan dan individu, acara atau organisasi yang menawarkan sebagai imbalan beberapa hak dan asosiasi yang dapat digunakan untuk keuntungan komersial sebagai imbalan atas sponsorship investasi. Untuk menarik sponsor, manajer acara harus menawarkan manfaat dan program nyata kepada sponsor. Adapun di sini sponsor sebagai partner dalam acara. Penting sebagai manajer acara untuk mengidentifikasi secara tepat apa yang diinginkan sponsor dari suatu acara dan apa yang diberikan kepada tersebut untuk mereka. Adapun selanjutnya yaitu tentang media. Apapun peran media penting bagi pengelola acara untuk mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok media dan berkonsultasi dengan mereka sebagai pemangku kepentingan dalam acara tersebut. Begitu media diperlakukan sebagai mitra potensial, mereka memiliki banyak hal untuk ditawarkan pada acara tersebut biar acara itu bisa berjalan sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tentang rekan kerja. Di sini, manajer acara yang paling efektif bukan hanya manajer yang biasa, tetapi manajer yang berperan sebagai pemimpin dinamis yang mempunyai kemampuan untuk memotivasi bawahannya atau menginspirasi orang lain dan mencapai tujuan mereka dikagumi oleh pengikut mereka. Dan tidak pentingnya di suatu acara adalah peserta dan penonton. Peserta dan penonton atau pengukung yang menjadi tujuan acara tersebut dan yang pada akhirnya memberikan suara keberhasilan atau kegagalan suatu acara. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat konsep acara. Bagian penting dalam mengembangkan acara adalah mengidentifikasi elemen sumber daya unik yang dapat membuat acara istimewa dan berkontribusi pada pencitraan dan pencitraan merek. Setelah parameter acara tersebut ditentukan, sebaiknya lakukan beberapa cara pendapat tentang konsep acara. Biarkan imajinasi melampung dan konsultasi dengan sebanyak mungkin pemangku yang berkepentingan. Dalam pembuatan konsep acara, yang paling berperan yaitu penting adalah manajer dan para bawahannya
menjadi pembantu manajer itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengevaluasi konsep acara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Syarifuddin, dan mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai mengevaluasi konsep acara. Dari kata mengevaluasi dapat digambarkan sebagai seberapa efektif atau efisiensi atau seberapa praktis konsep acara yang akan kita adakan. Nah, untuk menentukan kepraktisan dan keefektifan tersebut, maka Son dan Perry gambarkan sebagai proses penyaringan. Jadi juga dikenal sebagai studi kelayakan. Nah, dari mengevaluasi konsep acara tersebut dapat dibagi menjadi 3 tindakan, yaitu layar pemasaran, yang kedua layar operasi, dan layar keuangan. Nah, untuk layar pemasaran ini digunakan sebagai sasaran acara yang kemungkinan besar itu menanggapi sebuah konsep acara dan apakah konsep tersebut akan mengundang atau menarik bagi penonton atau permisa. Nah, jadi sebagai sasaran itu penontonnya ya. Terus layar operasi yaitu mempertimbangkan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menggelar acara dengan sukses. Jadi harus mempersiapkan benar-benar operasi sistem apa saja yang perlu disiapkan. Lalu keuangan, tentu dalam sebuah acara pasti membutuhkan dana yang cukup agar dapat dilaksanakan. Untuk yang terakhir yaitu ide sinergi. Yang sebelumnya mohon maaf ya, yang awal-awal itu menyebutkan tentang ide strategi dan yang sebenarnya itu ide sinergi. Salah ketik ya, mohon maaf. Nah, ide sinergi ini bertujuan untuk apa sih? Yaitu bertujuan untuk menangkap suasana hati dari penduduk atau permisa. Jadi bagaimana agar memikat para penonton agar tertarik dengan acara yang akan kita adakan. Nah, seperti itu. Sekian materi yang disampaikan oleh pemateri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.